Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Amiruddin SPDI, MPDI selaku dosen pengampu dalam filsafat pendidikan Islam dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, di sini izinkanlah saya Musdalifah dari Prodi 4 PAIB 2 ingin memaparkan beberapa hal mengenai hakikat kurikulum dalam perspektif Islam. Yang pertama itu hakikat kurikulum. Secara filosofis, hakikat kurikulum adalah model yang diacu oleh pendidikan dalam upaya membentuk citra sekolah dengan mewujudkan tujuan pendidikan yang disepakati. Kurikulum dalam pengertian di atas memberikan indikasi bahwa pedoman rencana pembelajaran tidak bersifat kaku, melainkan kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dinamis, aktual, teoritis, dan aplikatif, sebagaimana tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan. Contohnya, pendidikan bertujuan meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa, pengembangan kepribadian siswa, kemampuan sosial, dan kemampuan keterampilan. Dengan tujuan tersebut sudah tentu kurikulum harus diarahkan untuk mencapainya supaya bisa berguna untuk di kemudian hari. Berikutnya, pengertian kurikulum dalam perspektif Islam. Secara epistemologi, kurikulum dalam perspektif Islam dikenal dengan rencana pembelajaran. Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagaimana penanganan guna mencapai tujuan pendidikan atau sebagai suatu rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, komponen kurikulum dalam perspektif Islam. Dari definisi tentang pengetahuan kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dalam perspektif Islam mempunyai 4 unsur atau aspek yang utama, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan atau sebagai komponen pertama dari kurikulum adalah suatu yang akan diacu oleh peserta didik melalui proses pendidikan. Yang kedua, materi atau bahan ajar. Bisa berupa kitab kuning seperti di pesantren-pesantren atau pesantren-pesantren salaf, buku, jurnal, dan laporan-laporan hasil penelitian dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai konteks untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Selanjutnya, metode pendidikan diperlukan untuk mengacu proses pembelajaran melalui persiapan sampai melakukan evaluasi. Menurut John V. Miller, seorang ahli metode pembelajaran dari Antonio Institute for Studies in Education, yang banyak melakukan kritikan terhadap metode pembelajaran. Berikutnya, evaluasi hasil belajar digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan telah dicapai peserta didik. Melalui evaluasi tersebut dan guna untuk mengetahui evaluasi yang dapat mengevaluasi semua proses pendidikan mulai dari awal sampai akhir, yang dapat mengevaluasi baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Dan seorang ahli bernama William Ebling mengemukakan suatu jenis evaluasi yang disebut dengan evaluasi performansi. Berikutnya, asas-asas kurikulum dalam perspektif Islam. Menurut Nasution, hendaknya kurikulum memiliki 4 asas, yaitu yang pertama, asas filsafat berperan sebagai penentu tujuan umum pendidikan Islam sehingga susunan kurikulum mengandung kebenaran. Yang kedua, asas sosiologi berperan untuk memberikan dasar dalam menentukan apa saja yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, asas psikologi tentang perkembangan anak didik dalam berbagai aspek. Secara penyampaian bahan pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai
oleh anak didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam. Di antara ciri-ciri umum kurikulum pada pendidikan Islam antara lain, yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungan metode-metode, alat-alat, dan teknik bercorak agama. Segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak yang berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan peninggalan orang-orang yang terdahulu yang saleh. Berikutnya, meluasnya perhatian dan menyeluruhnya kandungan-kandungan kurikulum yang memperhatikan pengembangan dan bimbingan terhadap segala aspek pribadi, pelajaran dari segi intelektual, psikologi, sosial, spiritual, di samping menaruh perhatian kepada pengembangan dan bimbingan terhadap spiritual bagi pelajar dan pembinaan akidah yang betul kepadanya, menguatkan hubungan dengan Tuhan dan menghaluskan akhlaknya melalui kegiatan kajian terhadap ilmu-ilmu agama, latihan spiritual, dan mengamalkan syiar-syiar agama dan akhlak Islam. Selanjutnya, ciri-ciri keseimbangan yang relatif di antara kandungan-kandungan kurikulum dari ilmu-ilmu dan seni atau kemestiaan pengalaman-pengalaman dan kegiatan pengajaran yang bermacam-macam. Kecenderungan para seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, bahasa mereka yang memiliki kesediaan dan bakat bagi perkara-perkara ini dan mempunyai keinginan untuk mempelajari dan melatih diri dalam perkara tersebut. Selanjutnya, keterkaitan antara kurikulum dalam pendidikan Islam dan pendidikan Islam dalam kesediaan pelajar dan minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan perseorangan di antara mereka. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.